itu bukan Om Haikal. Apa maksud kamu, Roy? Dia itu makhluk halus, bukan suami Tante. Kamu yakin bukan Haikal? Harus yakin, Tante. Siapa dia? Dia Roy, anak indigo, Mas. Apain dia di sini? Dia ngejagain aku. Kamu udah gak kesurupan lagi? Untung kamu anak kecil. Kalau tidak, saya udah habisi kamu. Jangan dengerin omongannya, Tante. Dia itu makhluk halus. Ikut aku. Mas, kita mau kemana? Kita pergi ke hotel. Ini kan rumah kita, ngapain ke hotel? Kamu jangan banyak tanya. Ikut aku. Jangan bawa Tante. Tante, dia itu bohong, Tante. Diam kamu anak kecil. Jangan ikut campur. Grace, ada baiknya kamu dengerin Roy dulu, Grace. Kamu juga. Jangan ikut campur. Ikut aku. Ayo. Aduh Roy, gimana ini Roy? Hah? Kita susul aja ya. Kamu yakin berani? Ya, kita harus berani. Kita harus selamatin Tante Grace. Yuk, yuk. Kita mau kemana sih, Mas? Ikut aku. Mas, aduh aku capek lari terus. Kamu jangan bawel. Udah ikut aja. Kok tangan kamu dingin banget sih? Kayak tangan mayat. Malam itu saya merasa sangat takut sekali. Andi menjerit-jerit ketakutan. Jendela kamar yang terkunci terbuka sendiri. Saat saya cek dan saya tutup lagi, jendela itu terbuka lagi. Papanya anak-anak malah ingin tidur di sofa. Padahal malam itu aku sangat takut sekali. Entah kenapa, jika Roy ada di rumah, saya sangat tenang. Malam itu Roy lagi nginep di rumah Grace. Malam itu pun seperti malam yang sangat panjang. Papa tidur di sofa ya, Ma? Tidur di dalam aja lah, Pak. Males saya sempit. Mau takut nih. Tumben takut. Kenapa sih? Iya, aura malam ini nggak enak tau, Pak. Serem. Ya udah gini aja. Mama tidur sama Andi tapi pintunya jangan dikunci. Jadi kalau ada papa tinggal teriak, papa langsung masuk, ya. Ya udah. Bayangan apa itu? Jangan-jangan makhluk halus. Apa sih itu? Mereka kemana ya, Tante? Aduh, Tante nggak tahu, Roy. Kita berhenti dulu ya. Tante capek. Iya, Tante. Roy, kamu lihat apa, Roy? Mereka dibawa ke sebuah gudang. Kita harus lapor polisi, Roy. Iya, Tante. Memang sebaiknya seperti itu, Tante. Yaudah, yuk, yuk. Apa kabar Nyonya Haikal? Kamu siapa? Kamu tanya sama suami kamu. Tapi suami saya ada 2. Pergi kamu. Kok nggak ada? Kamu tahu siapa yang mengirim santet dan makhluk-makhluk halus ke rumah kalian? Kamu? Iya. Mau tahu kenapa? Suami kamu berhutang sama saya. Tang. Iya, hutang nyawa. Dan malam ini suami kamu harus membayar hutang nyawa itu. Kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Suami kamu yang sudah menyebabkan suami saya meninggal dunia. Malam ini suami kamu harus membayar nyawa itu. Roy tetaplah anak kecil, tidak mungkin menghadapi orang dewasa. Bersama Ratna, Roy lapor polisi. Lalu apa ya yang dilakukan
Foni kepada Grace dan suaminya. Saya merasa lega kalau Foni sudah diringkus polisi. Malam ini kamu harus menggantikan nyawa suamiku yang sudah mati. Kemudian aku menikah dengan suami kamu. Enggak, jangan. Aku masih mau hidup. Kalau kamu sayang sama suami kamu, kamu harus bersedia mengganti nyawa suamiku yang meninggal di dalam penjara. Kehilangan orang yang dicintai itu sangat menyakitkan. Saya mengalaminya selama bertahun-tahun sampai saya menguasai ilmu hitam. Dan ada saatnya balas dendam. Kamu harus cekik istri kamu. Pak, kayaknya mereka dibawa ke gudang angker itu, Pak. Kamu yakin dia dibawa ke gudang itu? Menurut penglihatan terus sih kayak gitu, Pak. Baik, kalau gitu kamu dan mbaknya tunggu di sini. Biar kami yang masuk ke dalam. Baik, Pak. Selamat tinggal Nyonya Haikal. Kamu harus menebus nyawa kamu. Hutang nyawa dibayar dengan nyawa. Selamat tinggal Nyonya Haikal. Kamu harus menebus nyawa kamu. Hutang nyawa dibayar dengan nyawa. Lepasin saya. Pak, jangan tangkap suami saya, Pak. Suami saya ini bukan orang jahat, Pak. Dia cuma kerasukan jin. Dan itu semua adalah korban sandra wanita ini, Pak. Pak, jangan tangkap suami saya, Pak. Haikal belum lepas dari pengaruh jin jahat. Lagi-lagi Grace datang bersama Haikal. Grace minta tolong Roy untuk mengusir jin jahat yang berada di tubuh Haikal. Janganlah jadi manusia yang pendendam. Jadilah manusia yang saling memaafkan kepada sesamanya. Amin. Roy, Tante mau minta tolong sama kamu. Tolong keluarin jin yang ada di tubuhnya suami Tante. Tapi Roy belum pernah melakukannya. Iya, Roy kan masih kecil, kayaknya memang belum bisa. Atas izin Tuhan yang Maha Kuasa. Roy bisa kok, Pa, Ma. Kamu bisa? Roy mau coba. Roy, kamu bisa kan melakukannya? Ya kek, Roy bakalan pakai hio dan juga ya doa. Ya, kalau memang kamu yakin, lakukanlah. Iya, Pa. Makasih ya Om, Tante. Om dan Tante sudah mengizinkan Roy untuk ikut saya dan membantu saya. Gak apa-apa, dan Roy itu memang anaknya suka menolong. Oh ya, saya nggak bisa ngasih apa-apa Om untuk Roy. Mungkin cuma ini. Jangan. Roy cuma mau menolong orang aja kok, Bu. Tapi saya ngasih ini ikhlas kok. Atau kalau nggak gini aja, kalau memang ikhlas, apa yang tadinya mau diberikan untuk Roy, sedekahkanlah ke anak yatim atau orang-orang yang membutuhkan. Keluarga Om, Tante, Roy dan kakek hatinya begitu mulia ya. Semoga Tuhan selalu melindungi kalian. Amin. Ayo kita coba. Semua yang di sini juga bantu doa ya. Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta, bebaskanlah Om Haikal dari segala orang negatif.
Jauhkan itu! Apa yang terjadi? Kamu udah sadar, Mas? Nanti di rumah aku ceritain ya. Dan ini dia, Roy, yang udah bantuin kita. Yang udah ngeluarin jin dari tubuh kamu. Jin? Semoga kejadian ini bisa jadi pelajaran buat Om sama Tante. Biar suka berbuat karena baik, terutama bersedekah. Bersedekah juga bisa pakai benda-benda lain, gak cuma uang. Misalnya pakaian atau makanan. Iya Roy. Kami akan melakukannya. Makasih ya. Ya, sama-sama.